Halo guys, kali ini aku bakal bikin tier list Honkai Star Rail ya. Soalnya aku udah main sejak 1.0 juga, dari Sile sampai ke sekarang siapa ini? Yunlin. Yunlin. Oke, yang pertama kali gue bikin yang C ya. Ini C paling not bad, gue nggak bakal ngebuild. Ini intinya kalian boleh sih ngebuild dia, tapi kayak kalau di awal-awal kalian main gitu kan, kayak janganlah gitu. Bisa karakter B4 yang lain aja yang nanti gue bikinin gitu. Yang pertama yang nggak bakal gue build itu kayak dia nggak bad tapi bad. Yang pertama itu I don't like. Kayak Destruction ini gimana ya, bagus, Destruction bagus tapi kayak nanggung gitu, karena nanti antara lawannya 5 sama nanti lawannya 1. Ada sih yang 3 itu dia emoji itu yang lawannya yang kayak gelas gitu, sama yang gelas nggak tahu sih aku namanya. Intinya ada 3 orang itu bagus untuk Destruction. Firefly menyala gara-gara dia, soalnya musuhnya kayak gitu. Baru yang kedua gue nggak bakal build si Arlan. Kenapa? Karena gimana ya, karakternya ya gitu, Destruction juga, Destruction yang damage-nya geli-geli gitu gak sih. Gue nggak nge-build, jadi ya nggak tahu ini user Arlan atau user Hook. I'm so sorry, tapi emang gitu. Oke, cuma 2 itu aja yang gak gue build, karena yang selebihnya ya bagus lah gitu. Yang di B ini bagus. B4-nya yang bagus itu si yang pertama itu Sampo. Kalau kalian belum punya si Black Swan, kalian bisa pakai Sampo. Kenapa? Dia pemain DOT juga, dia bagus. Gue sebelum adanya si Black Swan gue nge-build dia sih. I like it. Baru yang kedua itu Asta. Gimana ya? Bagus. Kayak satuin aja dia sama DPS, yang dia sub DPS, bukan DPS ya. Jadi bisa disatukan sama kayak yang elemen api juga boleh. Kayak si Himeko, baru siapa gitu, Topaz juga bagus. Tapi Topaz lebih ke sub DPS juga sih. Lebih VUA. Baru yang ketiga siapa ya? Ini Serval bagus. Aku suka. Dulu aku masih main di awal, gue suka make dia karena dia tipenya kayak bagus. Erudition kalau B4 bagus-bagus sih rasaku. Lalu Xiuxiang. Nah, Xiuxiang ini DPS ya. Jadi kalian kalau belum punya DPS, kalian wajib juga nge-build dia. Dia physical. Jadi kalau kalian belum punya DPS physical, kalian wajib build dia karena dia punya kayak serangan lanjutan gak sih? Kayaknya nggak ada sih serangan lanjutan dia, tapi kayak bagus gitu. Gue suka ayangnya. Baru yang kedua itu yang keberapa ini sekarang? Yang kelima ya. Kelima siapa ini? Gue lebih ke Dan Heng ya, bagus sih. Gimana ya, dia DPS bagus tapi single target, tapi bagus gitu karena win. Jadi kalau kalian nggak punya ke gitu elemen angin, kalian bagus. Kayak DPS gimana ya, di Honkai Star Rail ini kalian harus mempunyai tipe elemen yang sama gitu. Maksudnya kayak harus ada kayak 5, kan di sini ada berapa tipe elemen ya, 5 kayaknya. Jadi 5 itu kalian kayak harus ada lah gitu buat menghilangkan weakness break-nya. Weakness break itu kayak musuhnya biar nge-stun gitu. Jadi kalian bisa main lebih kayak mengurangin defense-nya juga. Baru kita ke Luka bagus. Physical physical defense-nya maksudnya kayak break effect-nya bagus. Gue sekarang dia sering gak sih dipakai jadi break effect gitu, kayak penghancur break effect untuk physical. Jadi bagus sih. Oke, ini
Baru kita bakal ke next apa ya, next karakter. Kenku ini bagus, Quantum, tapi lebih ke A sih, gue suka dia. Karena kalau kalian kayak Sile ya, lebih bagusan dia sih dibanding Silly. I'm so sorry user Silly, tapi gara-gara Silly gue channel ya gitulah. Baru satu Hyukong, dia harmoni bagus tapi mekaniknya aja yang susah. Mekaniknya itu kayak gimana, dia harus jalan duluan dibanding DPS kalian gitu. Jadi gimana ya, dibilang ini kayak dia memberikan kalian itu crit damage, attack sama crit rate gitu banyak gitu, tapi cuma yang di bawahnya aja. Jadi kalau DPS kalian di atas, tiba-tiba yang di bawahnya si Yukong ini support gitu ya nggak guna sebenarnya. Itu makanya kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang enggak gitu. Baru yang karakter selanjutnya si siapa ya, hanya bagus. Hanya kita taruh di B aja ya, karena gue juga baru ini sih ngebuild dia, karena udah ada sparkle juga, jadi kayak nggak guna juga sih dia, karena dia cuma untuk speed sama untuk stamina. Baru ke Gunaiven ini gimana ya, bagus, damage-nya untuk fire itu bagus banget. Baru setelah itu sih Natasha bagus nggak ya? Sebenarnya bagus, tapi dia di A. Kalau kalian di awal-awal main kan, sebelum punya Lucha atau si siapa namanya ini siapa anak kecil ini, gue lupa namanya, Huo. Ya kalian wajib nge-build dia gitu, karena dia bagus. Sama Lins, kalau kalian udah punya E6 Lins, kalian E6 Lins aja sih. Lins ini gue taruh A juga sih, dia bagus. Baru si Bailu, aku lebih bagusan Lins dibanding Bailu. Channel Bailu ya gitu, jadi aku taruh dia di sini aja, kayak di bawahnya si Lins gitu. Tapi ya intinya dia kayak di sampingnya lah. Oh ini gue bikinin kayak gini aja ya, jadi yang awal-awal gitu yang wajib di build gitu. Healer gitu bagus di sini, serius lah. Baru yang S itu ya wajib sih, ini B4 yang bagus banget ini ya, ini sih siapa namanya gue lupa, tapi dia bagus. Siapa namanya, lihat aja nanti di apa kalian, kalau kalian punya karakter seperti itu gitu, gue lupa namanya. Baru sih itu ya si ini, siapa namanya gue lupa. Gue yang gue lupa gue namanya, aduh. Baru si Trailblazer ini yang Destruction, yang apa namanya, physical ini bagus tapi nggak terlalu. Lah mana ya? Oh ini aja ya gue bikinnya. Ini yang api ya, yang api bagus. Gue suka yang api. Baru kalau si ini bro-nya, kalau B5 kayaknya gue hafal semua nggak sih namanya, bro-nya bagus. Dia harmoni bagus. Bisa nggak sih ditambah jadi SSS plus gitu? Tapi ya udahlah. Baru siapa lagi ya? Gue bikin aja nggak sih? Baru yang SS ini yang wajib banget gitu. Ini gitu kan, biar bagus, karena yang S ini bagus di siapa ya? Di MOC sekarang ya. Gue sekarang lagi make si Xingliu. Baru Black Swan, Ruanmei. Ya Allah, ini gimana ya, char perfect itu adalah Ruanmei. Kenapa di Honkai Star Rail itu yang paling bagus itu ya Ruanmei. I like is this. Baru Firefly. Oke. Kita taruh dia di S.
Baru sini juga kita taruh di S ya guys ya. Di S Black Swan, baru si Ruan Mei. Ini kenapa? Ruan Mei kita taruh. Nanti gue bikinin apanya, tutorial cara build orang ini ya. Karena gue juga YouTuber pemula juga. Jadi support gue aja gitu. So thank you so much. Firefly kita taruh. Jangan lupa di subscribe ya guys ya. Soalnya gue konten kreator baru gitu. Konten kreator, yes. Ada banyak sih ini lagi. Ada 4 lagi. 1, 2, 3 banyak. Sway gimana ya? Sway ini bagus. Dulu sebelum adanya Firefly ya, dia bagus untuk di break effect. Kalau dia E6 kalian build aja sih. Dia bagus. Baru B4-nya gak ada yang bisa di S sih. Semuanya kayak B aja gitu. Ini Jelajer. Kalian wajib di build. Dia di bawahnya si ini ya, karena ini bagus untuk di konten satu lagi, gue lupa nama kontennya itu. Ini bagus. Ini baru si Himeko walaupun S tapi dia lebih ke di A sih. Ini cuma di satu konten doang gitu. Dua hero ini cuma di satu konten doang endgame yang bagus. Baru si ini bagus. Kafka itu di samping dia spesialis juga sih. Dia Kafka di samping sini. Jadi kalau kalian mau buildnya si Kafka, kalian wajib build si Black Swan juga. Kalau nggak si Sampo lah. Si Sampo ini bagus untuk si Kafka. Kalau kalian mau main DOT gitu, kalian harus punya Kafka aja sih. Kafka sama Black Swan udah. Itu 2. Dan lainnya kalian bisa bikin kayak ke Huo juga. Huo ini sustain bagus sih. Aku suka healer dia. Tapi yang kalian wajib punya itu Archon. Archon Firefly ini berketergantungan sih sama si MC Harmony yang ini. Jadi kalian ini gratis Harmony yang ini karena ya dapat dari apa. Ini bagus. Sebenarnya gue mau taruh di S tapi dia B5 sih, tapi ya kita taruh di sini lah. Ini build juga. Kalau kalian punya Firefly kalian wajib build dia. Jingliu. Karena Jingliu ini bagus. Tapi sekarang dia kayak kena power creep. Jadi ya aku nggak tahu Sir Jingliu, tapi aku tahu merasakannya. Jadi aku taruh dia kayak di S tapi di bawahnya. Sile ya. Gitulah. Mau aku taruh di A tapi dia kena power creep. Baru kayak si gimana ya, Dan Heng yang B5 ini. Baru siapa ini? 2 hero ini kayak udah kena power creep banget. Nggak tahu kenapa. Ini yang gue bikin biar supaya kalau kalian punya gitu kalian build gitu loh. Baru Gepard ini gara-gara udah ada si apa namanya? Si ini jadi kayak susah mengapain dia. Karena ini gue bakal bikin dia di S. Ini bagus. Gue taruh gini aja sih. Karena Ruan Mei ini adalah chart perfect. Kalian harus dapatin dia. Kenapa? Nggak tahu sih. Semua karena gimana ya? Semua party gitu ya butuh dia gitu. Tapi kalau emang dia udah di party satu lagi, kalian wajib yang lain gitu. Karena dia wajib gitu. Kayak break effect dia, aduh jangan ditanya sih. Baru sih Zhengwan, nggak tahu sih aku udah dapatin satunya gitu tapi kayak nggak guna, gue nggak ada rasanya gitu. Kenapa? Nggak tahu sih, nggak asik gitu, nggak tahu, kayak mau nangis gitu. S1 gue udah dapetin dia gara-gara awal-awal kan kayak butuh yang kayak char yang nyerang banyak gitu kan waktu itu, jadi ya gue build dia. Sampai sekarang kayak nggak kepake lagi. Robin, welcome to my world. Kita bikin dia di S. Dia bagus. Baru si Yanqing awal-awal bagus. Kalian kalau udah punya kayak dia awal-awal Gepard ini kenapa? Di S, si Yanqing di B.
B tapi di bagian lebih bagusan Sui dibanding Yang King B5 tapi kayak oke, gitu aja gitu. Baru serve ini si March yang Ace kita taruh di B. Baru Luocha gini gimana ya, mau gue bikin di S gitu tapi kayak nggak bisa lagi karena dia kena power creep sama si Huo. Jadi kita ditaruh di Jingliu aja, di samping Jingliu gitu. Baru si ini Weld kita taruh di A tapi di B aja, di B tapi di bagian ini karena dia B5 bagus. Kalau kalian kayak ada sekarang itu metanya Weld gitu, Weld break, dia bagus, dia bisa mengurangi. Jadi kayak MOC itu banyak yang berlomba-lomba kayak no cycle gitu, dia butuh sih kalau di end game ya. Kalau kalian di mid game kayaknya, kalau kalian awal-awal kayaknya nggak usah sih build dia, build aja nggak sih, karena gue di awal juga nge-build dia. Kayak gue pertama kali kalah red off gitu dapat si Weld gitu kan ya, gue build sih mau nggak mau gitu. Baru ini kita taruh di ini, sistemnya bagus, kita taruh dia di sini S sama si ini. Baru si Dr. Ratio dia gara-gara dipasangin sama Robin jadi bagus, gue taruh dia di sampingnya Luocha ya karena dia bagus. Ini gimana ya, siapa ini dan Heng Lunar iya gak sih? Ini kita taruh di sampingnya Jingliu ya. Dua ini karena dulu dua ini sama siapa satu lagi aku lupa, ada dua dia tapi lupa aku. Kalau sini kita taruh di mana ya, dia pemain break effect, kita taruh di atas aja lah tapi di bawahnya si Firefly karena kalian lebih baik kalian punya Firefly dibanding punya dia. DB5 bagus, dia nggak gimana ya, dia nggak ketergantungan sama MC, jadi dia bagus gitu. Jadi kalau kalian mau nge-build dia build aja tapi nggak usah pakai MC juga is okay gitu. Pela jangan ditanya ya, ini emang gue bikin di akhir-akhir gimana ya, gue bikin S juga. Ini kalau kalian punya apa kalian taruh di sini. Ini bisa ditaruh sama si Jingliu untuk ngurangin dia pengurangan defense itu sangat banyak gitu. Wajib di build, wajib guys, wajib. Baru ini si ini Clara ini VUA tahunnya kita taruh B aja lah. Baru ini Topaz, I like is Topaz sama si Dr. Ratio di samping-sampingan. Intinya kalian kalau punya Dr. Ratio kalian build aja, kalian punya Topaz kalian build Dr. Ratio karena Dr. Ratio itu gratis ya. Tapi kalau sekarang ini masih apa nggak sih, masih bisa nggak sih ngeklaimnya kalau orang yang baru? Aku belum pernah nyoba bikin akun baru lagi sih. Baru kalau si ini Survival Wolf kita taruh di dia bagus tapi dia single target gitu, lebih bagus Pela, makanya dia di atas Pela itu karena ya gitu. Tapi dia bagus, gimana ya, gue sekarang itu gue pakai si ini ya, si Archon ya. Sekarang gue nggak bakal pakai Pela lagi sih nanti kalau udah datang si Jiao Qiao nih ya. Ini next round nanti gue bikin konten tentang ngepull dia. Moga aja gue menang red off lagi. Ini gue tahu kitnya gimana. Ini bagus banget kalian. Kalau kalian wajib build dia. Kalau kalian punya sih Crown. Kok kalian punya sih? Kita taruh dia di sini. Baru ini si Misha B4 B aja sih. Aku B. Si Sparkle jangan ditanya. Sparkle bagus. Sparkle kita taruh di S. Gue kalah red off sama dia, jadi ya gue nangis aja gitu kayak gue dapat Bailu, makanya gue agak benci sama Bailu. Lu kenapa harus lu gitu, kenapa nggak itu? Baru sini Argenti di S, ID aja B aja sih karena dia gue suka dia ya gitu, dia cepat ulti aja kayak sprung, jadi musuhnya yang krocok mati sama dia gitu.
Baru si Z, gimana ya, awal-awal dia rilis gitu kok nggak ada yang nge-spin dia, padahal dulu gue juga pengen dia tapi nggak dapat juga, karena ya gue nyimpan untuk si Huo karena Huo itu bagus guys. Kalau yang di S, intinya aku bilang gimana ya, yang di tier ini, yang di tier S ini wajib lah kalian build, wajib kayak kalian dapatin gitu. Kok udah ada rerun dia gitu, kalian wajib ambil. Kalau yang lain-lain ini, yang di A ini, please kalian pikir-pikir dulu. Kayak di mid game gitu bagus lah si ini kan, si Danheng yang lunar ini sama si Jingliu, tapi ya gue saranin ya jangan gitu. Kenapa? Karena nanti di late gamenya, kalau di apanya itu kayak kurang gitu. Crit damage, crit rate kayaknya di Honkai kayaknya udah kayak kurang gak sih? Harus spesialis kayak gini, kayak si Archron kan, dia walaupun crit rate, crit damage, dia butuhnya 2 nihility, jadi damage-nya hancur banget gitu. Baru si Kafka sama si Black Swan, baru Ruan Mei. Ini Ruan Mei kalian wajib sih, kalau dia rerun kalian harus enamin kalau bisa. Gue sih enggak. Sama dapatin Lycorn dia bagus, dia bisa harmoni yang bisa nambahin XP juga. Baru si Yunli, hero baru ini bagus. Kita taruh, gara-gara dia masih overpower di tier sekarang, kita taruh di S, di aja, tapi di sampingnya si Danheng gitu. Karena Danheng sama Jingliu waktu itu kan di S kan, di atas rata-rata, sekarang enggak lagi. Fake Xiao, ini Fake Xiao enggak sih? Lupa aku namanya, tapi ini bagus. Aku tahu kitnya gimana, tapi dia intinya kayak sama kayak Archron tapi single target gitu. Ini nggak tahu gimana, tapi gue kalau ditengok dari tier listnya, kayak ditengok dari gameplaynya ya kan, ya gue taruh dia di S gitu karena dia bagus. Nanti bentar lagi di 2.5 nggak sih dia bakal datang. Baru ini si Mark 7 yang Imaginary ini bagus. Kita taruh dia di sini aja nggak sih? Enggak lah, di paling bawah aja. Gue taruh di B aja nggak sih? B aja. Karena dia ya damage-nya ya biasa aja sih. Kalau si Moza gue nggak tahu, belum tahu ya guys. Cara kitnya itu gimana? Gue pernah lihat gameplaynya tapi kayak gue nggak suka juga gameplay dia. Gue taruh di B. Aduh, ini si Lingxiang nggak sih namanya? Lingxiang. Ini bagus. Tapi gue nggak tahu kitnya gimana. Tapi gue taruh dia di S karena 2 hero baru ini kayaknya bagus sih. Fake Xiao ini bakal di tier S di sampingnya Archron gitu. Tapi kita taruh di sini dulu. Kita nggak boleh gimana ya guys ya. Nah gitu. Jadi tier listnya yang di S ini wajib kalian ambil. Serius. Karena gue udah punya yang A ini. Yunin gue belum punya, tapi gue ada berspesialis seperti itu, tapi ya gue nggak suka gitu. Tapi dia bagus sih, gue taruh di S aja nggak sih? Dia bagus. Kalau Danheng gue udah punya Lycorn sama itunya, emang nggak ada rasanya. Gue bilang apa? Destruction itu ya awal-awalnya aja yang bagus. Ini bentar lagi Firefly kalau nggak ada musuhnya yang break effect kayaknya bakal hancur juga sih. Oke, sekian dari saya, karena ya ini ya udah kalian screenshot aja gitu, karena kalau ada rerun gitu ini wajib sih, karena gue udah berpengalaman dari 1.0, gue bakal ngasih ke kalian supaya ngebuild gitu. B4 nya udah kalian SS juga, ini bagus. B4 baru B5 nya, karena B4 sekarang kayak gak bakal bisa naik ke S gitu, kecuali Gallagher bisa. Gallagher dulu waktu itu di B, tiba-tiba nanti langsung naik di A gitu, karena ada si Firefly gitu doang sih. Tapi kalau DPS B4 nya sering kena power creep. Sekarang aja si Gallagher juga udah turun lagi gara-gara ada si Lingxiang ini buat break effect-nya si Firefly, karena gue bakal ngambil dia untuk si Firefly gue gitu sih. Oke, sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Bye bye.